Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Desi Natalia Zai dari SMA Nurul Falah Pekanbaru. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil karya tulis ilmiah saya yang berjudul tentang pengaruh media sosial terhadap kepercayaan diri pada siswa SMA Nurul Falah Pekanbaru pada tahun ajaran 2022-2023. Adapun yang melatar belakangi saya untuk mengangkat masalah ini sebagai karya tulis ilmiah, yaitu adanya fakta atau data penetrasi remaja pengguna internet di Indonesia itu mencapai 99%, dan 99% tersebut remaja menggunakan internet biasanya untuk bermain game, bersosialisasi dengan media sosial, dan untuk menggali informasi. Nah, dari banyaknya fitur-fitur yang menarik di media sosial dan arus informasi yang cepat membuat remaja menghabiskan waktunya untuk berselancar di dunia maya. Dan dari kegiatan itu membawa dampak pada pola kehidupan remaja, terutama berdampak pada psikologi intelektual remaja. Berdasarkan hasil identifikasi masalah, terdapat berbagai macam masalah yang ditimbulkan. Oleh karena itu, saya akan membatasi penelitian ini pada dampak media sosial terhadap kepercayaan diri siswa SMA Nurul Falah Pekanbaru. Dan untuk rumusan masalahnya yaitu pengaruh penggunaan sosial media terhadap kepercayaan diri siswa SMA Nurul Falah Pekanbaru tahun 2022. Nah, dari perumusan masalah dan batasan masalah yang sudah kita dapatkan, maka saya mengambil hipotesis atau perkiraan di mana H0 media sosial tidak berpengaruh pada kepercayaan diri siswa dan H1 media sosial berpengaruh pada kepercayaan diri siswa. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui penggunaan media sosial terhadap kepercayaan diri remaja. Dalam penelitian ini saya menggunakan landasan teori dengan 4 materi, yaitu pertama, media sosial remaja, kepercayaan diri, dan penggunaan media sosial pada remaja. Nah, dalam teori media sosial ini, saya menjelaskan tentang pengertian dan fungsi dari media sosial ini. Pengertian dari media sosial ialah teknologi berbasis website atau aplikasi yang diakses dengan bantuan internet atau perangkat lain seperti komputer, smartphone. Kemudian fungsi dari media sosial ini salah satunya ya sebagai media bersosialisasi dan tentunya sebagai media informasi. Yang kedua, saya memasukkan teori tentang remaja, di mana definisi dari remaja ini ialah masa penghubung antara masa anak-anak menuju dewasa, di mana dalam ini itu mengalami berbagai perubahan. Salah satunya adalah perubahan intelektual atau cara berpikir remaja. Yang kedua, saya menjelaskan tentang ciri-ciri remaja yang sehat, baik itu secara mental maupun fisik. Untuk ciri-ciri remaja yang sehat secara mental, dia itu lebih kehidupan itu lebih positif atau menikmati kehidupannya. Untuk ciri-ciri remaja yang sehat dalam fisik, dia itu melakukan aktivitas yang positif dan sehat. Kemudian yang ketiga yaitu tentang teori kepercayaan diri, di mana dalam teori kepercayaan ini saya menjelaskan tentang pengertian kepercayaan diri, faktor-faktor pembentuk rasa percaya diri, yang ketiga aspek-aspek kepercayaan diri. Yang pertama, pengertian dari kepercayaan diri ini ialah sifat yang dimiliki oleh seseorang dengan rasa percaya dan yakin terhadap kemampuan yang ia miliki. Kemudian yang saya jelaskan adalah faktor-faktor pembentuk rasa percaya diri ini. Salah satunya faktornya yaitu keadaan fisik, kemudian tingkat pendidikan, kualitas hubungan dengan keluarga, interaksi dan dukungan sosial yang baik. Kemudian di sini juga saya menjelaskan tentang aspek kepercayaan diri, di mana ada 3 aspek. Yang pertama, ketika seseorang merasa ada yang mendukung ada apa yang ia lakukan. Yang kedua, merasa dapat diterima oleh kelompoknya dan atau orang lain menyukainya.
Yang ketiga, ketika seseorang percaya sekali pada dirinya dan serta memiliki ketenangan sikap. Yang terakhir yaitu teori tentang penggunaan media sosial pada remaja, di mana media sosial digunakan sebagai tempat mengungkapkan perasaannya atau curhat dan tempat untuk mencari teman-teman yang lebih banyak dan sangat cepat. Dengan media sosial pula banyak remaja yang membandingkan kehidupannya dengan kehidupan orang lain oleh remaja. Metode penelitian yang saya gunakan adalah penelitian pendekatan kuantitatif deskripsi, di mana penelitian ini berlokasi di SMA Nurul Kala Pekanbaru sekitar tanggal 20 hingga 20 Agustus hingga 22 Oktober tahun 2022. Untuk subjek dalam penelitian ini yaitu siswa SMA Nurul Kala Pekanbaru dengan teknik sampling, random sampling. Untuk sistem teknik pengambilan datanya yaitu dengan menyebar angket atau kuesioner yang dibuat di Google Form dan lalu disebarkan menggunakan WhatsApp. Maka hasil dari penelitian ini adalah yang pertama, 97,0% koresponden memiliki ponsel dan menggunakan ponselnya untuk mencari informasi, hiburan, dan berinteraksi sosial secara online. Yang kedua, 87,5% koresponden memiliki sosial media, di mana 45,8% ini koresponden ini kehidupannya itu sangat dipengaruhi oleh media sosial. Ada 43,8% bahwa kehidupannya sangat dipengaruhi oleh media sosial, dan sisanya itu koresponden tidak berpengaruh, kehidupannya tidak berpengaruh atas sosial media. Kemudian yang ketiga, ada 31,8% di mana koresponden ini berpendapat bahwa jika seseorang tidak memiliki sosial media disebut kuno atau tidak update. Yang keempat yaitu ada 80,9% di mana responden membandingkan dirinya, di mana kehidupan mereka dengan seseorang di sosial media sosial. Ada 60,9% dari koresponden ini kondisi fisik yang paling membuat mereka tidak percaya diri dan mempostingnya tentang kehidupan mereka di sosial media. Lalu kesimpulan yang bisa diambil dari hasil penelitian yang saya sudah lakukan, yaitu hasil penelitian ini benar menyatakan bahwa di kalangan remaja saat ini sosial media menjadi salah satu yang dapat mempengaruhi kepercayaan diri remaja, dikarenakan remaja saat ini banyak meluangkan waktunya untuk melihat video, foto atau aktivitas remaja lainnya yang di media sosial, sehingga menimbulkan perasaan membandingkan dirinya atau kehidupannya dengan kehidupan orang lain di media sosial, dan juga menimbulkan namanya perasaan menjelekkan diri sendiri atau menganggap dirinya rendah dan kurang percaya diri atau kurang percaya diri akan potensi dirinya sendiri. Dan yang bisa saya berikan berdasarkan hasil ini, saran yang bisa saya berikan adalah ingat, tidak semua hal di media sosial tidak seindah dunia nyata. Yang kedua, khususnya seseorang di sosial media itu kita dapat jadikan sebagai motivasi. Yang ketiga, kita fokus akan diri kita atau self love itu yang selalu dengan cara selalu bersyukur dengan apa yang kita miliki. Dan sekianlah yang bisa saya sampaikan dalam presentasi hasil karya tulis ilmiah saya ini. Kurang atau lebih saya mohon maaf dan selamat pagi.